Risa adalah gambaran sempurna anak muda Jakarta di usia 25 tahun, ambisius, serba cepat, dan tak kenal lelah. Hari-harinya dihabiskan di balik layar komputer sebagai project manager di sebuah firma konsultasi besar. Kopi pahit adalah darahnya, dan notifikasi ponsel adalah detak jantungnya. Hidup baginya adalah kompetisi yang harus dimenangkan secepat mungkin. Pagi itu, pada pukul 5.30, Risa sudah mengenakan pakaian olahraga serba hitamnya, siap untuk lari pagi wajib sebelum jadwal meeting padat menantinya. Saat ia menutup pintu apartemennya di lantai dasar, matanya menangkap siluet yang bergerak sangat lambat di lorong. Itu adalah Pak Harun, pensiunan guru besar dan tetangga di ujung lorong. Usianya sudah menginjak kepala 7, dan badannya tampak semakin ringkih. Hari itu adalah hari Jumat yang cerah, namun langkah Pak Harun terasa sangat berat. Ia berjalan dengan tongkat kayu, setiap langkahnya diiringi erangan pelan. Tujuannya hanya satu, Masjid Al-Falah, yang berjarak sekitar 200 meter dari gedung apartemen mereka. Risa melirik jam tangannya. Jika ia membantu Pak Harun, sesi larinya pasti terpotong. Dialog, Risa, mendekat dengan sedikit tergesa. Pagi, Pak Harun. Mau ke masjid? Iya. Mari saya bantu. Jalan Bapak terlihat berat sekali hari ini. Pak Harun tersenyum tipis, sorot matanya teduh, namun ada kelelahan di sana. Risa. Pagi, tidak perlu repot, nak. Kaki tua ini memang harus pelan-pelan. Kalau cepat, nanti malah tersandung. Sudah kewajiban, nak. Kalau tidak disempatkan, nanti malah tidak bisa. Risa, tapi saya khawatir. Bukankah lebih baik Bapak salat di rumah saja? Bapak bisa kena flu kalau terlalu lelah. Pak Harun, tidak, nak. Justru ini yang harus dikejar. Dulu, waktu muda, niat untuk ke masjid itu kuat, tapi hati ini terlalu sibuk dengan dunia. Sekarang, hati ini sudah lebih jernih, Risa, tapi, lihatlah. Kaki ini yang sudah berkhianat. Risa terdiam sejenak. Ia melihat jari-jari Pak Harun yang gemetar memegang tongkat, kulitnya keriput, namun wajahnya memancarkan ketenangan. Risa, baiklah, Bapak. Saya bantu sampai gerbang masjid. Iya. Saya harus cepat-cepat kembali, ada conference call jam 7 pagi. Pak Harun mengangguk pelan. Terima kasih, nak. Kau memang anak muda yang luar biasa, penuh energi. Tapi ingat, energi itu seperti mata air. Harus dialirkan ke tempat yang benar sebelum kering. Risa membantu Pak Harun perlahan, merasakan beban tubuh ringkih itu. Dalam hati, ia membela diri. Aku bekerja keras, Pak. Aku juga beribadah, tapi hidup memang harus seimbang. Setelah selesai salat subuh, Pak Harun duduk di teras masjid. Risa menghampirinya sebelum lari kembali ke apartemen. Dialog, Risa, permisi, Pak Harun. Saya pamit dulu. Semoga hari Bapak menyenangkan. Pak Harun, sebentar, Risa. Duduklah sebentar. Nenek tua ini mau bercerita sedikit tentang masa muda sebelum masa tua. Risa melirik jam. Hanya 5 menit, pikirnya. Risa, silakan, Pak. Pak Harun, kau lihat dirimu sekarang, nak. Penuh semangat, langkah kakimu ringan, pikiranmu tajam. Itu adalah aset terbesar yang tak ternilai harganya. Dulu, nenek juga seperti itu. Bahkan lebih gagah. Risa, saya tahu Bapak adalah guru besar yang hebat. Pak Harun, dulu, nenek berpikir bahwa waktu untuk Tuhan dan kebaikan itu selalu ada. Setelah urusan dunia selesai, setelah sukses, baru nenek akan fokus beribadah dan belajar agama lebih dalam. Tapi, Risa, itu adalah jebakan waktu yang paling halus. Risa, jebakan waktu. Pak Harun, iya, sekarang, nenek punya waktu luang yang sangat banyak. Nenek sudah pensiun, tidak ada lagi jadwal padat. Ini yang disebut waktu luang sebelum sibuk telah terlewati. Dulu, nenek selalu bilang, nanti saja. Besok pasti ada waktu luang. Tapi ternyata, kesibukan dunia itu tidak pernah habis. Setelah proyek besar, datang proyek yang lebih besar. Setelah lulus S2, kau pasti mengejar Ph.D. Risa, tersenyum kecut. Bapak tahu betul tentang anak muda. Pak Harun, ketika waktu luang itu hilang, nenek berharap bisa beribadah dan menolong sesama saat nenek tua dan pensiun. Dan kini, nenek punya waktu luang itu, yang disebut masa muda sebelum masa tua sudah berlalu. Sekarang, setiap langkah ke masjid adalah perjuangan, setiap ruku adalah rasa sakit, dan membaca Quran butuh kacamata berlapis 3. Risa,
merasa tertohok jadi, Bapak menyesal tidak memprioritaskan itu dulu. Pak Harun, bukan menyesal, nak. Tapi merindukan. Merindukan mudahnya beribadah saat lutut ini masih kuat, merindukan mudahnya menghafal saat otak ini masih encer. Dulu, nenek punya masa muda, dan waktu luang, tapi nenek menukarnya dengan kesibukan yang fana. Kini nenek punya waktu, tapi fisik nenek menuntut istirahat yang panjang. Risa, saya mengerti, Pak. Jadi, saya harus menyeimbangkan antara karir dan kebaikan. Pak Harun, bukan menyeimbangkan, Risa. Tapi menempatkan mana yang harus jadi fondasi. Karir itu dinding. Jika fondasimu kuat saat muda, dindingmu akan kokoh saat tua. Gunakan kemudahanmu hari ini, karena besok, ia akan menjadi kesulitan. Risa mengangguk, kali ini tanpa melihat jam. 15 menit berlalu, dan ia merasa mendapatkan pelajaran yang lebih berharga daripada semua workshop manajemen waktu yang pernah ia ikuti. Risa kembali ke kantor. Ia sudah memutuskan untuk menggunakan bonusnya membangun sumur air bersih di sebuah desa terpencil. Ia merasa lega, namun ritme hidupnya masih sama. Ia masih berpikir bahwa ia punya waktu puluhan tahun untuk menikmati masa muda, lalu fokus pada kebaikan. Sore itu, suasana kantor hening. Berita duka menyebar cepat. Rio, kolega Risa yang berusia 27 tahun, dikenal sehat, aktif, dan penuh tawa, meninggal mendadak karena serangan jantung saat sedang berolahraga. Kematian Rio adalah kejutan yang mengguncang semua orang di kantor. Risa, yang baru semalam tertawa dengan Rio, kini harus melihat mejanya kosong, tertutup karangan bunga duka cita. Dialog. Risa duduk termenung di mejanya. Ia membuka ponselnya, melihat chat terakhirnya dengan Rio. Rio, besok lusa kita makan malam rayakan bonus. Risa, berbicara pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar, dia sehat, dia muda, dia kaya. Dia punya semua, tapi, dia tidak punya besok. Tiba-tiba, ia teringat inti terakhir dari pelajaran Pak Harun, pelajaran yang paling fundamental, hidup sebelum mati. Ia bergegas ke ruang ibadah kantor. Ia mengambil air wudhu, dan mencoba salat. Saat bersujud, air matanya tumpah. Risa, berdoa dalam hati, ya Tuhan, aku selalu berpikir aku punya waktu. Aku punya masa muda, waktu luang, kesehatan, dan harta. Tapi ternyata, yang paling tidak pasti adalah kehidupan itu sendiri. Rio sudah tidak punya kesempatan untuk bersedekah lagi. Amalnya terputus. Kesempatan untuk bertobat sudah hilang. Narasi, momen itu adalah titik balik. Risa menyadari bahwa semua prinsip yang diajarkan Pak Harun berakar pada satu kenyataan pahit, hidup itu singkat dan tidak ada jaminan waktu. Jika ia menunda beramal karena menunggu masa tua yang lebih luang, ia mungkin tidak akan pernah mencapai masa tua itu. Jika ia menunda bersedekah karena menunggu kekayaan yang lebih besar, ia mungkin keburu miskin atau mati. Risa segera mengambil cuti. Ia mengunjungi makam Rio, dan kemudian mengunjungi Pak Harun di rumah sakit, membawa kabar tentang kematian Rio. Dialog. Pak Harun, wajahnya tampak sedih, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak muda yang baik. Risa, janganlah kau sedih. Kematian adalah kepastian, hanya waktunya yang rahasia. Risa, Pak Harun, saya baru sadar. Kematian Rio adalah pelajaran yang Bapak tidak sempat ajarkan secara lisan. Bapak selalu menekankan pada masa depan tua, sakit, miskin, tapi Rio mengajarkan saya tentang urgensi hidup sebelum mati. Pak Harun, benar, nak. Seluruh 5 perkara itu adalah satu rantai. Masa muda itu bahan bakar. Waktu luang itu peluang, sehat itu kendaraan, kaya itu bekal, tapi hidup adalah stasiun keberangkatan. Jika stasiun itu ditutup mendadak, semua persiapanmu tidak ada gunanya. Risa, saya akan berubah, Pak. Saya akan memprioritaskan yang kekal. Saya akan mulai hari ini. Pak Harun, bagus, nak. Mulailah. Jangan tunda salat tepat waktu hanya karena meeting penting. Jangan tunda sedekah hanya karena ingin menunggu bonus lebih besar. Beramal saat muda itu mudah, beramal saat sehat itu ringan. Dan beramal saat hidup, adalah satu-satunya kesempatan. 30 tahun kemudian, Risa kini adalah seorang wanita parubaya, CEO perusahaannya sendiri. Rambutnya sudah dihiasi uban perak, namun matanya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Ia adalah pengusaha yang sukses, tetapi dikenal karena kedermawanan dan waktu yang ia dedikasikan untuk kegiatan sosial. Setiap pagi Jumat,
Risa tidak lagi lari. Ia kini berjalan santai menuju masjid, langkahnya ringan meskipun usianya sudah lebih dari 50. Ia berjalan dengan tongkat, meniru cara Pak Harun, namun dengan senyum yang tulus. Pak Harun telah lama meninggal, namun warisan ajarannya hidup dalam diri Risa. Refleksi diri. Risa kini mengelola yayasan pendidikan yatim yang ia dirikan dengan uang bonusnya 30 tahun lalu, prinsip kaya sebelum miskin. Ia mengalokasikan waktu spesifik setiap harinya untuk mengajar anak-anak mengaji, menepati janjinya memanfaatkan waktu luang sebelum sibuk saat ia masih muda dan tenaganya kuat. Pernah suatu saat, ia jatuh sakit parah dan harus dirawat intensif, kini ia menghadapi sakit. Di ranjang rumah sakit, ia hanya bisa berzikir dan mengingat semua kebaikan yang ia lakukan saat ia masih sehat. Dialog internal Risa, aku bersyukur, dulu, saat aku sehat dan kuat, aku memimpin pembangunan panti ini, aku mengajar mereka membaca. Sekarang, saat aku lemah dan sakit, aku hanya bisa mendoakan mereka. Betapa terbatasnya kemampuan beramal saat sakit. Kebaikan itu harus dipanen saat musim semi, bukan saat musim dingin tiba. Narasi, ia melihat ke cermin, ia sudah memasuki masa tua. Wajahnya berkerut, dan energinya tidak lagi meledak-ledak seperti Risa yang berusia 25 tahun. Namun, ia tidak menyesal. Justru ia dipenuhi rasa syukur, karena ia telah memanfaatkan masa muda sebelum masa tua untuk menimbun bekal. Kini, ia hidup tenang, siap menghadapi kematian kapanpun itu datang, karena ia telah memaksimalkan setiap detik dari hidup sebelum mati. Ia telah mengubah 5 prinsip itu bukan hanya menjadi nasihat, tetapi menjadi cara hidup yang penuh makna. Risa berbisik pelan, sambil memutar tasbihnya, 5 permata itu bukan tentang menunda, tetapi tentang mendahulukan. Semua yang kita punya hari ini, adalah anugerah terbesar yang harus segera dipertukarkan dengan kebaikan. Karena tidak ada yang lebih mahal daripada kesempatan yang hilang. Ia tersenyum, merasakan kehangatan dan kedamaian yang mengalir dalam dirinya, hasil dari penanaman benih kebaikan di musim semi kehidupannya yang dulu begitu cepat dan sibuk. 30 tahun kemudian, Risa kini adalah seorang wanita parubaya, CEO perusahaannya sendiri. Rambutnya sudah dihiasi uban perak, namun matanya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Ia adalah pengusaha yang sukses, tetapi dikenal karena kedermawanan dan waktu yang ia dedikasikan untuk kegiatan sosial. Setiap pagi Jumat, Risa tidak lagi lari. Ia kini berjalan santai menuju masjid, langkahnya ringan meskipun usianya sudah lebih dari 50. Ia berjalan dengan tongkat, meniru cara Pak Harun, namun dengan senyum yang tulus. Pak Harun telah lama meninggal, namun warisan ajarannya hidup dalam diri Risa. Refleksi diri, Risa kini mengelola yayasan pendidikan yatim yang ia dirikan dengan uang bonusnya 30 tahun lalu, prinsip kaya sebelum miskin. Ia mengalokasikan waktu spesifik setiap harinya untuk mengajar anak-anak mengaji, menepati janjinya memanfaatkan waktu luang sebelum sibuk saat ia masih muda dan tenaganya kuat. Pernah suatu saat, ia jatuh sakit parah dan harus dirawat intensif, kini ia menghadapi sakit. Di ranjang rumah sakit, ia hanya bisa berzikir dan mengingat semua kebaikan yang ia lakukan saat ia masih sehat. Dialog internal Risa, aku bersyukur, dulu, saat aku sehat dan kuat, aku memimpin pembangunan panti ini, aku mengajar mereka membaca. Sekarang, saat aku lemah dan sakit, aku hanya bisa mendoakan mereka. Betapa terbatasnya kemampuan beramal saat sakit. Kebaikan itu harus dipanen saat musim semi, bukan saat musim dingin tiba. Narasi, ia melihat ke cermin, ia sudah memasuki masa tua. Wajahnya berkerut, dan energinya tidak lagi meledak-ledak seperti Risa yang berusia 25 tahun. Namun, ia tidak menyesal. Justru ia dipenuhi rasa syukur, karena ia telah memanfaatkan masa muda sebelum masa tua untuk menimbun bekal. Kini, ia hidup tenang, siap menghadapi kematian kapanpun itu datang, karena ia telah memaksimalkan setiap detik dari hidup sebelum mati. Ia telah mengubah 5 prinsip itu bukan hanya menjadi nasihat, tetapi menjadi cara hidup yang penuh makna. Risa berbisik pelan, sambil memutar tasbihnya, 5 permata itu bukan tentang menunda, tetapi tentang mendahulukan. Semua yang kita punya hari ini, adalah anugerah terbesar yang harus segera dipertukarkan dengan kebaikan. Karena tidak ada yang lebih mahal daripada kesempatan yang hilang. Ia tersenyum, merasakan kehangatan dan kedamaian yang mengalir dalam dirinya,
hasil dari penanaman benih kebaikan di musim semi kehidupannya yang dulu begitu cepat dan sibuk.